Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita bakal ngebahas unit 9 yaitu Introduction to DAX. Nah, langsung aja kita mulai dari Sway 9.1. Di Sway 9.1 ini ada videonya itu sekitar 9 menit. Nah, tapi videonya itu udah aku rangkum dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti aku bakal buka Sway sambil buka PowerPoint. Nah, tapi lebih baik kalau kalian juga nonton videonya supaya kalian lebih paham sama materinya. Nah, untuk 9.1 ini aku bakal langsung ke PowerPoint-nya aja. Nah, di Sway 9.1 di sini itu kita bakal ngebahas dasar-dasar dari DAX. Kenapa kita harus tahu dasar-dasarnya supaya kita bisa paham gimana caranya DAX itu bekerja dan bagaimana kita menggunakan DAX tersebut. Karena nantinya dasar-dasar itu akan sangat membantu kita dalam membuat formula DAX. Nah, DAX itu kepanjangan dari Data Analysis Expressions. Jadi, DAX ini merupakan functional language atau bahasa fungsional yang dipakai di aplikasi Power BI. Selain Power BI, DAX ini juga ada di produk Microsoft lainnya seperti Power Pivot dan SSIS Tabular. Nah, DAX ini dia kan bahasa fungsional. Nah, dalam fungsinya itu ada kode yang dieksekusi. Jadi, mirip sama formula yang ada di Excel. DAX formula ini ditulis dalam single line formulanya, sehingga formatnya itu harus tepat supaya mudah dibaca. Nah, tapi DAX formula ini juga bisa dipisah gitu, kayak yang digambar ini. Pisahnya itu dia bukan dipisah, benar-benar dipisah, tapi dia masih dalam satu rumus, cuman kita kayak kebawahin gitu, supaya lebih mudah dibaca rumusnya. Nah, DAX ini dia punya dua jenis data atau dua data type, yaitu numeric sama other. Kalau untuk yang data type-nya numeric, itu contohnya misalkan integer atau bilangan bulat biasa, terus bilangan desimal, currency, date, sama true or false. Kalau untuk data type satu lagi, itu other, itu bisa berupa string. String itu bisa berupa huruf, teks, ataupun gabungan dari angka sama huruf. Lalu tipe data lainnya yang dari other itu ada binary object. Nah, DAX ini begitu kita pakai untuk salah satu tipenya, misalkan untuk yang tipe bilangan desimal di numeric, maka kita bisa pakai juga DAX itu untuk tipe numeric lainnya, misalkan untuk tipe yang currency ataupun tipe yang date. Yang penting dia masih sama-sama satu jenis data gitu, masih satu data type. Nah, tapi di DAX ini juga ada yang namanya operator overloading. Jadi maksudnya itu ketika data yang kita masukkan, operatornya itu kita masukinnya itu nggak begitu tepat gitu. Nah, tapi kita juga bisa mencampur data type yang berbeda di perhitungan kita. Contohnya misalkan di sini ada 5 plus 4. Nah, 5 sama 4-nya itu kan dia ada tanda kutip. Tanda kutipnya ini maksudnya itu dia itu string, bukan numeric. Jadi bisa berupa teks ataupun gabungan antara huruf sama angka. Nah, kita lihat kalau misalkan yang 5 sama 4 ini dia kan sama-sama teks. Tapi begitu kita kasih tanda plus atau operator plus, dia langsung hasilnya itu kan keluar 9. Nah, 9-nya ini bakal berubah data type-nya itu jadi numeric. Padahal tadinya 5 sama 4-nya itu kan data type-nya string. Nah, begitu kita kasih operator, dia bakal berubah jadi data type-nya berubah jadi numeric. Dan itu secara otomatis terjadi. Atau contoh lainnya, misalkan 5 sama 4, dia kan tipe datanya numeric. Kita pengen gabungin pakai tanda N. Nah, nanti dia hasilnya itu bakal otomatis berubah jadi string data type-nya. Jadi dia tergantung sama data type apa yang kita masukin. Dan konversinya itu juga secara otomatis terjadi
Sehingga kita nggak perlu tahu jenis data apa sih yang kita pakai. Nah, tapi bakal lebih baik kita paham sama tipe data kita, supaya kita dapat memastikan hasilnya itu nanti benar dan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, salah satu tipe data yang tadi numeric itu kan ada datetime. Nah, datetime ini merupakan tipe data yang paling sering dipakai di Power BI. Nah, formatnya itu adalah berupa angka bulat sama angka desimal. Untuk angka bulatnya itu dia melambangkan jumlah hari, sedangkan untuk angka desimalnya itu dia melambangkan waktu. Nah, untuk yang jumlah harinya itu dihitung setelah tanggal 30 Desember 1899. Jadi tanggal 30 Desember itu dianggapnya 0. Kalau 31 Desember berarti udah 1. Kalau untuk yang bilangan desimal, dia melambangkan waktu tapi dalam bentuk desimal. Jadi misalkan kita pengen nunjukin datanya itu jam 12. Nah, nanti jam 12-nya itu bakal dijadiin desimal dengan cara satu hari itu kan 24 jam. Nah, 12-nya itu nanti bakal dibagi sama 24. Jadi hasilnya kan 1/2. Kalau didesimalin jadi 0,5. Nah, jadi 0,5 itu melambangkan jam 12. Kalau misalkan kita waktunya itu berupa menit, berarti kita nanti per 24-nya itu bakal dikalikan sama 60. Kalau misalkan waktunya itu detik, maka pernya itu kita bakal kalikan 24 kali 60 kali 60. Nah, datetime ini bakal akurat dipakai di Power BI kalau periode waktunya itu adalah setelah tanggal 1 Maret 1900. Kalau untuk penjelasannya aku juga kurang tahu karena di videonya juga dibilangnya begitu. Tapi harusnya sih nggak masalah, karena kan kita kan periode waktunya udah pasti di atas 2000-an semua kan, udah bukan yang sebelum 1900. Nah, kalau misalkan periode waktunya itu sebelum 1900, kemungkinan akan ada error atau kesalahan-kesalahan. Nah, datetime expressions-nya itu contohnya ada date tambah 1, itu berarti kita pengen nyari sehari setelahnya. Kalau misalkan yang date minus 1, berarti kita mau mencari sehari sebelumnya. Nah, untuk penjelasan 9.1 sampai di sini. Selanjutnya, kita bakal ngebahas sesuai yang 9.2, yaitu DAX Calculation Types. Nah, ini aku buka dulu untuk SWE-nya, yang DAX Calculation Types. Nah, ini aku bakal jelasin dulu untuk yang ininya, DAX table dan column name syntaxnya. Nah, jadi ketika kita pengen ngebuat kolom baru atau kita pengen bikin measure baru, pastinya kita bakal masukin DAX. Nah, DAX-nya itu ada formatnya. Formatnya itu yang pasti pertamanya table name, lalu sebelahnya ada column name. Nah, untuk format penulisannya, kita perhatikan dulu. Kalau misalkan table name-nya atau nama tabelnya itu ada spasinya, berarti kita harus pakaiin tanda petik 1 di yang mengapit nama tabelnya, kayak begini nih. Karena dia kan ada spasinya. Nah, tapi kalau misalkan nama tabelnya itu nggak ada spasinya, berarti kita nggak usah masukin tanda petik, tanda 1 petiknya. Kita tinggal langsung aja masukin table name, terus buka kurung yang siku, terus column name. Jadi, kalau misalkan nama tabelnya itu nggak ada spasi, kita nggak usah masukin tanda petik 1-nya. Contohnya itu kayak begini. Nah, di sini ada contoh untuk yang gambarnya. Nah, kita lihat karena dia cuma satu kata, sales doang, berarti kan nggak ada spasinya tuh. Nah, jadi dia nggak pakai tanda kutip 1. Nah, atau bisa juga kita nggak masukin table name-nya, kita cuma masukin column name-nya. Bisa, tapi alangkah lebih baiknya kita masukin juga table name-nya supaya fungsinya itu lebih jelas dan kode DAX-nya itu juga lebih jelas, sehingga nanti Power BI bisa mengambil angka yang tepat dari tabel yang mana gitu. Nah, untuk column name-nya sendiri, dia harus ada tanda
kurung yang siku. Udah pasti harus. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan nggak ada spasinya, berarti kita nggak usah pakai tanda kutip satu. Kalau untuk yang kolom name-nya itu udah pasti bakal pakai tanda kurung siku. Jadi it's best practice to always do the following. Nggak ada spasi di nama tabelnya, dan kita selalu masukin nama tabelnya di formulanya supaya nanti bakal lebih jelas fungsinya. Nah, di sini ada yang namanya calculated columns. Nah, kemarin juga sempat dibahas di subbab yang 5, udah coba bikin calculated column sama measure. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu untuk yang calculated column. Kalau calculated column itu bakal berguna ketika kita pengen bikin slice atau filter dari nilai-nilai yang ada. Jadi, istilahnya itu kita kayak bikin kolom baru, tapi kolom barunya itu merupakan hasil perhitungan dari kolom yang ada. Nah, atau kita pengen ngejumlahin misalkan kolom yang kiri sama kolom kanan, terus nanti hasilnya kita bikin jadi kolom baru. Nah, itu namanya calculated column. Nah, contohnya misalkan di gambar ini nih, kita pengen bikin gross margin, kolom baru. Perhitungannya itu dari kolom quantity dikalikan dengan kolom net price, dikurang dengan kolom unit cost. Tapi karena ini ada tanda kurungnya, berarti net price dikurang unit cost dulu, baru dikalikan dengan quantity. Caranya gimana? Caranya itu, kita bisa bikin dengan lihat gambarnya ini nih. Kita pilih dulu datanya, dan pastikan ketika kita mencet new column-nya itu, kita ada di data view. Jadi, kan di sebelah kiri itu kan ada report view, data view, sama relationship view atau model view kan. Nah, pastikan kita pencet dulu data view-nya, biar nanti tabelnya kelihatan di sini. Nah, baru kita ke tab menu modeling, terus kita pilih new column buat ngebuat calculated column. Nah, begitu kita klik, nanti di sebelah kanannya ini bakal ada kolom baru, dan di atas sini, yang formula bar, itu bakal muncul kolom sama dengan. Nah, nanti kita bakal isi formula barnya dengan DAX formula. Nah, contohnya kayak gini kan, kalau misalkan kita udah klik, ada kolomnya muncul yang baru, terus di sini formula barnya. Nah, kita masukin DAX formulanya di sini. Nah, untuk kolomnya ini kita bisa langsung ganti namanya. Jadi kita delete aja kolomnya, terus kita langsung isi. Misalkan kita mau isi sales amount. Nah, tinggal ketik aja sales amount, tapi sales amount-nya nggak usah di spasi. Nah, ini ada elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat suatu calculated column, yaitu nama kolom baru, dan paling sedikitnya itu satu fungsi atau satu ekspresi. Nah, kalau misalkan kita referensinya itu atau sumber perhitungannya itu dari tabel atau kolom yang ada di calculated column formula, nah kita nggak perlu jelasin itu ada di baris keberapa, karena nanti Power BI itu dia bakal langsung otomatis ngehitung berdasarkan baris yang ada sekarang. Jadi baris dengan baris, kita nggak usah spesifikasi, nggak usah spesifik baris keberapa yang pengen kita hitung. Nah, selanjutnya ada calculated measures. Nah, calculated measures ini digunakan ketika kita pengen menghitung persentase ataupun rasio, atau kita pengen melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Contohnya, misalkan kita pengen menghitung gross margin percentage. Nah, kita bisa nih pakai calculated measures dengan cara kita masukin sum dari gross margin dibagi dengan sum dari sales amount. Nah, caranya juga sama dengan calculated column. Kalau tadi kita pilih yang ini, maka sekarang di tab menu modeling kita pilihnya yang new measure. Dan pastikan kita milihnya itu ketika view-nya itu lagi di data view.
supaya nanti formula barnya muncul dan tabelnya itu juga muncul, formula barnya juga muncul. Nah, kalau calculated column itu kan kita bikin new column ya. Kalau yang measure, perhitungannya itu nanti kita tulis di formula bar, tapi dia nggak langsung dalam bentuk tabel, dia nggak ada bentuk wujudnya gitu. Tapi dia bakal muncul di field yang sebelah kanan. Nah, dengan measure ini kita juga sama masukin DAX formulanya. Yang dibutuhkan juga sama, kita bisa kasih nama measure barunya apa. Tapi karena dia nggak muncul tabelnya, berarti yang muncul itu di sini nih, di fields-nya yang kelihatan. Dan pastinya setidaknya satu fungsi atau satu ekspresi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau calculated column itu dipakai ketika kita pengen slice atau filter suatu value, karena kan kalau kita nge-slice atau nge-filter itu kan kita butuh kolom ya. Nah, kalau calculated column itu kan dia bakal ada muncul kolomnya, jadi kita bisa pakai buat nanti, buat nge-slice atau nge-filter. Nah, tapi kalau misalkan kita cuman pengen hitung persentase, rasio, atau cuman perhitungan yang agak kompleks, kita bisa pakai calculated measures. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri, untuk calculated column itu dia lebih mengonsumsi memori, sedangkan kalau calculated measures dia lebih mengonsumsinya itu CPU-nya, penggunaan CPU-nya yang lebih ke dipakai gitu. Nah, lanjut, selanjutnya kita ngebahas 9.3 yaitu DAX calculation types. Nah, di sini juga ada videonya. Ya, di 9.2 juga ada video. Kalian bisa klik aja. Nah, di DAX ini, fungsi-fungsinya itu ada banyak. Dan fungsinya itu bisa dikelompokin jadi beberapa kategori, seperti aggregation function, counting, logical, information, text, sama date. Nah, fungsi-fungsinya ini itu mirip sama Excel. Jadi ketika kita pengen ngetik formulanya di formula bar Power BI Desktop, maka nanti kita bakal disuruh masukin fungsi apa yang pengen kita pakai. Nah, contohnya ini seperti ini nih. Nah, kalau misalkan kita ketik S, nanti dia bakal muncul kan yang depannya S itu apa aja. Kalau ini kan diketiknya SU, nah jadi dia bakal nyari fungsi apa aja sih yang ada huruf SU-nya. Nah, begitu kita arahin, terus kita pakai tanda panah, pakai tombol arrow, kita arahin ke atas atau ke bawah, nanti bakal ada penjelasannya. Oh, fungsi ini tuh buat apa sih, gitu. Nah, Power BI-nya ini juga sama, kurang lebih sama Excel, kita tinggal ketik aja formulanya. Jadi ya, yang penting kita tahu kita pengen pakai fungsi apa. Kalau misalkan kita nggak hafal, ya ketik aja dikit, nanti dia kan juga muncul gitu kan, kepanjangannya apa. Nah, di sini aku bakal jelasin apa aja sih fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu ada aggregate function. Isinya itu ada sum, average, min, sama max. Nah, fungsinya juga sama Excel, kayak sum itu buat ngejumlahin, average buat rata-rata, min buat nilai paling kecil, max buat nilai paling besar. Nah, tapi ada keterbatasannya. Kalau aggregate function ini, dia cuma bisa dipakai untuk menghitung satu kolom aja. Dan dia itu hanya bisa digunakan untuk kolom yang numerik. Nah, kalau untuk numerik ya biasalah ya, kita tahu kan. Karena kan kalau misalkan data yang selain numerik, misalkan string, kan nggak mungkin dong kita jumlahin atau kita rata-ratain. Nah, tapi untuk keterbatasan yang satu lagi, yang tadinya cuma bisa untuk satu kolom, kalau misalkan kita mau pakai buat beberapa kolom, atau kolomnya itu lebih dari satu, kita bisa pakai fungsi X aggregate function. Jadi di belakangnya itu kita tambahin X. Kayak misalkan ini sum, tambahin X jadi sum X, average X, min X, max X-nya jadi double. Nah, jadi yang X aggregate function ini dipakai untuk kolom yang lebih dari satu perhitungannya,
Kalau ini cuman yang buat satu kolom aja. Nah, di sini ada contoh gambarnya nih untuk yang menggunakan X belakangnya, yang sum X. Nah, sum X ini dia pengen ngejumlahin dari kolom net price dikalikan dengan kolom quantity. Kalau misalkan kita nggak pakai sum X, berarti kan kemungkinan formulanya itu bakal sum sales net price dikalikan sum sales quantity. Nah, tapi karena ini dia langsung, maka kita bisa ketikin aja sum X supaya bisa langsung menghitung kolom yang lebih dari satu perhitungannya. Nah, untuk yang kelompok selanjutnya itu ada counting function. Nah, kalau fungsi ini itu dipakai untuk menghitung sel. Jadi, misalkan untuk count itu untuk menghitung berapa sel yang isinya itu ada data numerik. Kalau counta itu untuk menghitung counta itu untuk menghitung sel apa aja yang isinya itu nggak kosong. Apa aja dihitung. Entah itu datanya numerik, string, atau yang lainnya. Kalau count blank berarti dia menghitung sel yang isinya itu benar-benar kosong. Kalau count rows itu berarti dia menghitung ada berapa baris sih di tabel itu. Lalu kalau untuk distinct count itu dia untuk mengembalikan suatu nilai yang ada di tabel. Sebenarnya untuk ini sih nggak perlu dipahami, nggak perlu dihafalin satu-satu artinya, yang penting kalian paham aja. Oh, kalau count itu masuknya ke fungsi counting, kalau sum itu masuknya ke fungsi yang aggregate gitu. Lalu kelompok yang selanjutnya itu ada logical function. Nah, ini tuh isinya ada and, or, not, if, sama if error. Yang paling sering dipakai sih if sama if error. Nah, kalau untuk yang and, or, not itu dia bisa diekspresikan atau digantikan dengan operator. Misalkan yang and dia bisa digantikan dengan operator and yang ada di slide ini nih. Nah, tapi lebih baik sih kita tetap nulisnya and supaya nanti DAX formulanya itu bisa lebih jelas dibacanya daripada kita pakai and. Karena kan kalau misalkan rumusnya agak panjang, kan agak bingung kan ya, kayak tiba-tiba di tengah-tengah itu ada and. Nah, mendingan kita nulis DAX formulanya itu pakai fungsi and aja. Nah, selanjutnya ada kategori information functions. Nah, kalau fungsi ini itu untuk mengetahui apakah sel itu berisikan suatu informasi yang kita butuhkan. Misalkan is blank untuk mengetahui apakah selnya itu kosong, is number apakah selnya itu berupa number, text, non-text, ataupun selnya itu berisikan error. Nah, kalau tadi ada min-max di aggregate functions, di sini juga ada min-max. Tapi bedanya kalau yang di aggregate itu dia kan untuk mencari kan nilai yang paling kecil sama nilai yang paling besar. Tapi kalau di information itu bisa untuk membandingkan suatu nilai antara beberapa kolom. Misalkan contoh yang digambar, kita pengen tahu berapa sih nilai yang paling besar dari sales amount sama sales list price. Nah, itu kita bisa pakai fungsi max. Lalu kategori selanjutnya itu ada text functions, isinya itu ada concatenate, replace, search, upper, dan fix. Kurang lebih sama yang ada di Excel. Nah, kalau yang digambar sebelah kanan itu gambar yang aku screenshot dari video Power BI-nya. Jadi kalau yang di video itu dia lebih dijabarin, lebih lengkap. Begitu juga dengan kategori yang date function, itu ada date, hour, now, end of month, sama weekday. Untuk yang gambarnya itu sama, aku screenshot juga dari video dan dia lebih dijabarin dengan detail. Nah, untuk date functionnya ini itu bisa dipakai untuk tabel yang isinya itu format data. Tapi kalau untuk yang time intelligence seperti date table itu nggak bisa diaplikasikan. Lalu yang terakhir itu ada mathematical function. Nah, ini di Sway nggak ada, tapi kalau di video ada. Jadi aku masukin ke PowerPoint ini.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke SWE yang 9.4, yaitu using variables in DAX expressions. Nah, jadi kita bisa menggunakan variabel dalam DAX untuk menghindari mengulang bagian expression yang ada di DAX kita. Misalkan di sini ada contohnya, kita mau jadiin total quantity-nya itu sebagai variabel. Nah, tapi kita mau lanjutin lagi nih rumusnya. Kita mau pakai yang di dalam ini kan total quantity. Nah, berarti kita bisa jadiin total quantity-nya itu sebagai variabel dulu. Jadi nanti di bawahnya itu kita bisa masukin total quantity-nya. Nah, maka polanya itu var, baru nanti di bawahnya itu return. var-nya itu untuk mendefinisikan variabelnya itu adalah total quantity. Nah, return-nya itu untuk ngembaliin hasil expressions-nya. Nah, ini juga ada, kita bisa mendefinisikan variabelnya dengan sintak berikut, yaitu var name sama dengan return value. Nah, variabelnya ini bisa berupa data tipe data apa aja, termasuk keseluruhan tabel. Nah, perlu diingat juga setiap kita mereferensikan suatu variabel dalam expression DAX kita, Power BI itu akan menghitung kembali value-nya berdasarkan definisi kita. Jadi, alangkah lebih baiknya untuk menghindari mengulangi variabel di fungsi kita. Nah, keuntungannya pakai variabel adalah yang pertama, kita tinggal tulis sekali aja variabel. Nah, nanti selanjutnya itu kita bisa nulis sebanyak apapun variabelnya. Dan yang kedua, itu kalau kita pakai variabel, akan menjamin kalau evaluasinya itu hanya sekali. Jadi kita cuman ngevaluasi fungsi yang kita masukin itu udah bener apa belum itu cuman sekali. Dan itu akan lebih menghemat waktu dan kita nggak perlu khawatir bakal salah. Kayak misalkan kalau misalkan kita nggak masukin variabel, kita cuman sum sales quantity, berarti kan nanti di bawah kita bakal nulis sum sales quantity lebih dari 1000, sum sales quantity dikali 0,95. Nah, itu kan agak bingung kan dilihatnya. Nah, mendingan dipakein variabel supaya nanti di sininya itu kita tinggal masukin total quantity. Lalu kita lanjut ke SWE 9.5, yaitu table relationships and DAX. Nah, Power BI itu kan seperti yang kita tahu, memungkinkan kita untuk membuat relationship antara beberapa tabel, termasuk tabel yang data source-nya itu berbeda. Nah, kita kan bisa lihat relationship-nya itu dari relationship view atau model view yang di sebelah kiri yang di urutan ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata retirement stats sama state codes itu ada yang berhubungan, yaitu state sama state yang di sini. Nah, kalau misalkan berhubungan, itu nanti ada panahnya, dan begitu kita arahin kursornya ke sini, nanti bakal ketahuan, oh ternyata yang berhubungan itu state sama state. Nah, di dalam DAX itu ada yang namanya relational function, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan tabel yang udah dibuat relationship-nya. Kita bisa mengembalikan value dari suatu kolom, atau kita pengen ngebalikin semua baris dalam sebuah relationship menggunakan DAX function. Contohnya itu ada related sama related table. Kalau yang related itu follows relationship dan dia hanya mengembalikan suatu nilai dari suatu kolom. Tapi kalau yang related table, dia itu follows relationship dan dia mengembalikan keseluruhan tabel yang udah difilter supaya nanti yang dimasukin itu hanya related rows atau hanya baris yang terkait. Jadi kalau misalkan kalian lihat videonya, itu bakal lebih kebayang bedanya related sama related table. Nah, kalau yang di video dijelaskan kalau related itu untuk yang many to one relationship, sedangkan kalau related table itu adalah untuk yang one to many relationship. Nah, di sini juga ada di SWE. Nah, kita juga bisa menggunakan relational function ini untuk membangun ekspresi yang termasuk values dari beberapa tabel, karena nanti DAX akan mengembalikan semua hasilnya. Nah, kalau misalkan yang aku tangkap dari videonya, intinya kalau untuk related itu, kita pengen
ngambil suatu value dari suatu kolom, tapi masih ada di tabel yang sama. Jadi masih di satu halaman ini, kita pengen ngambil, misalkan di sini kolom baru, kita pengen ngambil suatu nilai dari kolom ini. Nah, itu bisa pakai related. Tapi kalau misalkan di sini ini kan tabelnya yang state codes. Misalkan di sini aku mau ngambil salah satu nilai dari kolom yang ada di retirement state. Nah, itu kan udah beda tabel ya. Nah, itu aku bisa pakai related table karena dia beda tabelnya. Tapi kalau misalnya masih sama, kalian bisa pakai yang related. Nah, yang terakhir 9.6 yaitu DAX tables and filtering. Nah, ada satu perbedaan signifikan antara DAX sama formula Excel, yaitu kalau DAX itu dia mengizinkan kita untuk menggunakan nilai keseluruhan tabel di expression daripada Excel yang hanya dibatasi pada satu nilai. Terus ada satu powerful effect juga kalau DAX itu mengizinkan kita untuk melakukan filter tabel di expression daripada hanya ngefilter nilainya aja. Dengan DAX, kita juga bisa membuat calculated tables yang benar-benar baru secara keseluruhan, dan kita bisa memperlakukan tabel itu seperti tabel lainnya, termasuk membuat relationship antara calculated tabelnya itu dengan tabel yang lain. Nah, di sini kita akan mengenal apa aja table function. Itu beberapa, ada filter, all, values, distinct, related table. Sama kalau di video itu ada tambahan all except sama all no blank row. Nah, fungsi-fungsi ini tuh bisa dipakai untuk mengembalikan atau istilahnya itu return a full table daripada hanya satu nilai. Jadi kayak kita istilahnya tuh kayak kita pengen copy isi dari suatu tabel gitu, kita bisa pakai beberapa fungsi ini. Nah, fungsinya itu ya akan kita pakai di expression atau di rumusnya. Jadi kan nggak mungkin dong kalau kita copy semua nilainya jadi satu kolom baru, tapi kita istilahnya tuh kayak copy suatu isi tabel buat dijadiin ke rumusnya. Kita pengen pakai nilai yang ada di tabel lain buat dijadiin suatu rumus gitu. Mungkin agak susah dimengerti sih, tapi kalian buka videonya aja. Videonya ini tuh dia kayak ada jelasin lebih rinci pakai tabelnya. Jadi kalian bakal lebih paham apa sih yang dimaksud ngembaliin suatu nilainya itu. Nah, kita juga bisa mencampurkan fungsi tabel di ekspresi kita sepanjang masing-masing fungsinya itu menggunakan satu tabel dan mengembalikan satu tabel. Nah, ini ada contoh expression DAX-nya. Yang ini tuh dia ngefilter. Nah, jadi dia ngefilter dari keseluruhan nilai yang ada di suatu tabel ini, terus dia filternya itu berdasarkan kondisi apa. Misalkan dia pengen ngefilter warna produknya itu merah. Misalkan all tabelnya ini, misalkan nama tabelnya itu produk, conditionnya itu red. Berarti nanti dia bakal ngefilter suatu produk yang ada di tabel itu berdasarkan warna merah. Nah, di sini ada perbedaan fungsi distinct sama all. Kalau yang all itu dia mengabaikan filter, sedangkan kalau yang distinct itu akan menggunakan filter yang ada di suatu tabel itu. Nah, ini juga ada counting values with DAX. Jadi, kita pengen tahu ada berapa sih value yang kita punya di kolom ini. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu, kita bisa pakai count rows. Itu kita bisa ngitung berapa barisnya, dan kalau misalkan di baris kita ada yang baris kosong, nah kalau misalkan kita pakai all, baris kosongnya itu juga akan dihitung. Tapi kalau misalkan kita pakai yang distinct, itu tidak akan menghitung yang kosong. Terus kita juga bisa membuat calculated tables. Nah, calculated tablesnya itu akan menggunakan DAX dan membutuhkan suatu nama dan suatu fungsi tabelnya. Calculated tables ini juga bisa digunakan seperti tabel lainnya, termasuk membuat suatu relationship ataupun suatu hubungan. Nah, kalau dari video yang aku screenshot itu mungkin ini kali ya lebih berasa gitu bedanya. Nah, ini contohnya nih, kita ada dua tabel, terus kita bikin relationship. Nah,
Ini kan yang satu itu kan dia kayak barisnya lebih banyak kan daripada yang ini. Yang ini cuma 3, yang ini ada sampai 4. Nah, nanti si Power BI-nya itu dia bakal secara otomatis bikin suatu baris kosong ini, namanya itu blank. Nah, kita bisa lihat bedanya distinct, values, rows, all, sama all no blank row. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai distinct, dia itu cuma ngitung coffee 1, pasta 1, tomato 1. Blanknya dia nggak hitung. Jadi kalau di total, grand totalnya itu ada 3. Kalau yang values, dia menghitung yang kosong juga. Jadi coffee 1, pasta 1, tomato 1, blank 1. Jadi kalau di total dia ada 4. Nah, kalau yang all, dia ngitung semua values yang ada di satu kolom tersebut. Nah, kalau kita hitung yang all, dia kan menghitung yang blank juga. Jadi kalau kita hitung coffee 1, pasta 1, tomato 1, blank 1. Jadi dia langsung 4 di sini. 4, 4, 4, 4. Jadi totalnya tetap 4. Nah, kalau yang all no blank row, dia nggak menghitung yang blank. Jadi coffee 1, pasta 1, tomato 1, ada 3 kan, nah berarti 3, jadi 3, 3, 3, totalnya 3. Nah, mungkin ini sih untuk lebih ke gambaran jelasnya bedanya distinct, values, all, sama all no blank row. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di videonya, karena dia juga lebih rinci untuk tabel-tabelnya. Nah, jadi untuk penjelasan unit 9 itu sampai di sini. Karena unit 9 ini cuman benar-benar teori. Paling untuk di videonya ada beberapa praktek, cuman prakteknya itu bukan yang benar-benar praktek banget, dia cuman nunjukin aja. Kayak misalkan bedanya distinct, values, terus bedanya related sama related table, terus cara masukin DAX. Nah, itu nanti kalian tinggal lihat aja di video. Sekian untuk materi unit 9 ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, bisa nanti ditanyakan di Teams atau di chat ke aku ataupun Ciela. Terima kasih semuanya yang udah nonton.